Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam podcast edisi kali ini insyaallah kita akan berbincang hikmah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus ayat-ayat yang menggambarkan betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita bisa pelajari dari deskripsi kesempurnaan ciptaan alam semesta tersebut dan apa yang kita bisa lakukan setelah kita membaca, mengambil istifadah dari eksplorasi kita, dari tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud ketika Dia menurunkan wahyu terkait ayat-ayat tentang alam ini. Salah satu yang bisa kita mengambil kesimpulan dari pembacaan kita terhadap ayat-ayat tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, ingin memberikan argumen bahwasanya eksistensi Tuhan itu memang ada. Tidak seperti apa yang diklaim oleh kaum ateis yang mengatakan bahwasanya alam semesta ini mengada dengan sendirinya dan mengatur dengan sistemnya tersendiri. Melalui ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala seringkali mengajak kita untuk berpikir, untuk melakukan observasi, untuk melakukan penelitian ilmiah, karena memang itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari argumen bahwasanya Allah SWT memang eksis, memang ada, memang wujud. Maka sejatinya kesananya setelah kita melakukan tafakur, melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat tersebut, maka diharapkan kita bisa mengambil pada kesimpulan bahwasanya memang Allah itu ada dan Allah menjadi sebuah zat yang sentral dalam mengatur alam semesta tersebut, sehingga konklusi seperti ini akan membawa kita pada keimanan yang tidak hanya didasari pada keyakinan belaka, akan tetapi juga di sana diperkuat dengan pemahaman rasional, penemuan empiris dan hal-hal yang bisa lebih menguatkan lagi keimanan kita. Sayangnya, apa yang kita lihat sekarang ini banyak sekali kaum saintis dan juga kalangan awam di antara manusia ini yang gagal mengambil pelajaran dari apa yang mereka pelajari, apa yang mereka teliti dari alam semesta ini. Ya, bisa jadi mereka sangat expert, sangat memahami, mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Kita bisa melihat bahwasanya para astronom atau para fisikawan teoritis, mereka mendedikasikan kehidupan mereka untuk memahami alam semesta ini. Bagaimana semesta ini berawal, lalu bagaimana semesta ini bisa mengatur dirinya sendiri sehingga menciptakan sebuah tatanan alam yang sangat kompleks yang tidak mungkin manusia bisa membuatnya, bahkan mungkin untuk memahaminya pun itu memerlukan waktu yang sangat banyak. Nah, eksplorasi ilmiah terhadap alam semesta ini banyak yang justru membawa mereka kepada keadaan yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Misalnya, ada seorang pakar fisika yang mengatakan bahwasanya alam semesta atau makhluk hidup ini seperti komputer. Maka ketika komputer itu rusak, yang terjadi adalah tidak berfungsinya semua komponen dari komputer tersebut sehingga tidak bisa digunakan lagi. Begitu juga dengan manusia. Ketika manusia sudah
tidak bernyawa lagi, sudah meninggal, sudah mati, maka tidak akan ada lagi kehidupan setelah kematian. Maka itu seperti komputer yang sudah rusak, yang tidak bisa digunakan lagi, dan tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia setelah mereka mati. Itu merupakan kesimpulan dari ilmuwan ateis yang tidak percaya akan adanya zat yang ada, yang menjadi aktor dari adanya alam semesta dan seluruh isinya ini. Dan menariknya, kedua argumen, yakni argumen teisme dan argumen ateisme ini memiliki landasan filosofis yang cukup kaya, ya, dan juga eksplorasi ilmiah. Kita bisa melihat sekarang, bisa menemukan banyak sekali para ilmuwan yang mencoba mengkonseptualisasikan wujudnya Tuhan dengan teorema, dengan argumen-argumen filosofis yang sangat kuat. Mungkin di Indonesia sendiri kita bisa banyak menemukan para ilmuwan, ya. Misalnya Profesor Mulyadi Kartanegara, beliau menulis banyak sekali buku yang memberikan rumusan-rumusan filosofis terkait adanya eksistensi Tuhan. Atau misalnya Profesor Hamid Fahmi Zarkashi dan sebagainya. Bahkan Profesor Hamid Fahmi Zarkashi mengatakan bahwasanya landasan filsafat yang bersandarkan pada tauhid itu harus bisa menginspirasi, harus bisa mengilhami dan men-trigger eksplorasi ilmiah yang berdasarkan keyakinan kita bahwasanya Tuhan itu ada, dan bahwasanya Tuhan itu mengatur semua penciptaan di alam semesta ini. Tetapi kita juga melihat banyak sekali ilmuwan ateis yang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada campur tangan Tuhan dalam fenomena yang kita lihat dari alam semesta ini. Tentunya apa output daripada eksplorasi ilmiah ini itu diawali dengan sikap awal kita. Ketika kita menuntut ilmu, ketika melakukan eksplorasi ilmiah. Para ilmuwan ateis, mereka melakukan eksplorasi ilmiah dengan sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada zat yang mengatur semuanya ini. Mereka hanya mengeksplorasi apa yang mereka temukan secara empiris maupun secara rasional, dan mereka tidak mau memasukkan unsur transenden. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang gaib terkait kegiatan eksplorasi ilmiah ini. Maka sudah bisa ditebak bahwasanya output daripada eksplorasi ilmiah ini adalah ilmu pengetahuan yang menafikan eksistensi manusia di muka bumi. Yang menafikan eksistensi Tuhan dalam penciptaan dan dan manajemen dan pengaturan daripada alam semesta ini. Nah, kita sebagai Muslim tentunya harus memulai dengan cara yang berbeda. Ketika kita misalnya melakukan eksplorasi ilmiah, tolabul ilmi, kita ingin mengeksplorasi, kita ingin memahami apa yang ada di alam semesta ini, tentunya niatnya dan tujuannya itu harus berbeda dengan ilmuwan-ilmuwan ateis. Kenapa? Karena output daripada eksplorasi ilmiah ini itu akan sangat berbeda. Ketika kita misalnya memutuskan untuk mengeksplorasi alam semesta ini, mengetahui, memahami apa yang terjadi di alam ini dengan tujuan untuk mengetahui, memahami, meyakini dan melihat secara langsung akan keagungan Tuhan, akan keagungan Allah, maka nanti di akhir daripada perjalanan ilmiah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, kita bisa membuat generasi ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ada dan memang menjadi kingmaker, role player dalam penciptaan alam semesta ini. Nah, maka tujuan awal dan niat awal dalam menuntut ilmu itu sangat penting.
Karena apa? Itu yang insya Allah akan menyelamatkan kita, akan memberikan penguatan terhadap keimanan kita setelah melakukan eksplorasi ilmiah. Ya tentunya peran hidayah di sini sangat penting. Hidayah di sini sangat kunci. Nah, ketika ada orang yang secara dari awal mengatakan bahwasanya penelitian ilmiah itu harus bersifat netral, tidak boleh dibumbui oleh hal-hal politis keagamaan misalnya, maka itu pun merupakan sebuah hidayah dari Allah SWT. Meskipun dia sudah tahu akan keagungan, akan dahsyatnya penciptaan alam semesta, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah SWT, maka akan sangat sulit untuk menggunakan, memanfaatkan pemahaman kita terhadap alam semesta ini untuk membawa kita kepada keimanan. Nah, maka sangat penting menurut saya, sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk memulai eksplorasi ilmiah ini dengan doa. Doa sebelum belajar, karena kita meminta hidayah kepada Allah. Kita meminta bimbingan kepada Allah supaya apa? Supaya eksplorasi ilmiah ini tidak membawa kita pada status ateis. Justru akan menguatkan keimanan kita, justru akan membawa kita pada suatu kondisi, pada suatu situasi yang memahami, yang meyakini bahwasanya adanya Allah itu diperkuat dengan argumen-argumen ilmiah, diperkuat dengan bukti-bukti empiris akan keagungan penciptaan alam semesta ini. Nah, maka saya sangat mendukung apabila guru-guru kita, guru-guru sains kita itu mengarahkan anak didiknya untuk memahami, untuk mendapatkan tujuan awal daripada thalabul ilmi, yaitu untuk menyaksikan keagungan Tuhan, sehingga hal ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Maka saya sangat percaya, saya sangat yakin bahwasanya ilmu itu tidak netral, tapi ilmu itu lahir dari worldview seseorang. Ya. Ketika misalnya seorang ilmuwan itu mengatakan bahwasanya bahwasanya tidak ada campur tangan Tuhan dalam penciptaan alam semesta ini, maka dia itu sejatinya telah membawa worldview dirinya dalam eksplorasi ilmiah. Nah, maka ini sangat penting bagi guru-guru sains untuk menanamkan niat yang tulus, niat yang ikhlas ketika mereka menuntut ilmu, bahwasanya kita mempelajari alam semesta ini selain untuk memahami apa itu alam semesta dan apa yang ada di dalamnya, tapi juga kita harus memahamkan kepada mereka bahwasanya ini adalah usaha kita untuk syahadah, untuk menyaksikan betapa dahsyatnya, betapa sempurnanya penciptaan alam semesta yang mana Allah SWT memiliki peran yang sangat penting dalam penciptaan tersebut. Akan tetapi perlu digarisbawahi di sini bahwasanya model eksplorasi ilmiah seperti ini, saya yakin ini bukan merupakan pseudoscience atau fake science, fake knowledge. Saya yakin ini tidak seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mungkin berbicara fakta yang tidak sesuai dengan realitas. Kalaupun misalnya kita melihat ada ketidaksesuaian antara apa yang dijabarkan oleh Al-Quran dengan apa yang kita temui dalam kehidupan, bisa jadi dua hal. Yang pertama, interpretasi atau penafsiran kita terhadap Al-Quran yang salah. Yang kedua, interpretasi ilmiah terhadap fenomena tersebut mungkin salah. Maka kita harus menguji lagi, membuat sebuah validasi terkait kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan apa yang kita fahami di lapangan. Seperti itu. Nah, maka dengan model eksplorasi ilmiah seperti ini, maka kita bisa membantu, kita bisa membuat sebuah struktur keilmuan yang mana eksplorasi alam semesta ini menjadi ladang bagi kita untuk menjemput hidayah, sehingga semakin kita mampu untuk menguatkan keyakinan kita terhadap adanya Tuhan dengan bukti-bukti yang kita temui dalam alam semesta ini. Lalu sekarang kita memiliki pertanyaan, bagaimana ketika kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari sunnatullah, misalnya cerita tentang mukjizat, cerita tentang karomat, cerita tentang
hal-hal yang di luar nalar, seperti misalnya menghidupkan orang yang mati misalnya. Itu apakah hal yang mungkin? Apakah sesuai dengan sunnatullah? Bagi sebagian ilmuwan Muslim liberal, hal itu ditolak sama sekali. Jadi apa yang digambarkan oleh Al-Quran dan itu tidak sesuai dengan temuan ilmiah yang sudah difahami, yang sudah disepakati oleh para ilmuwan, maka itu harus dikeluarkan, itu harus direpresentasikan, katanya seperti itu. Nah, akan tetapi menurut saya justru itu merupakan bukti akan keagungan Tuhan, bagaimana Allah bisa membuat sesuatu berkuasa untuk melakukan sebuah fenomena yang di luar kebiasaan, di luar nalar. Toh kita juga memahami dalam perkembangan filsafat sekarang, kita memahami bahwasanya empirisme dan rasionalisme bukanlah hal yang mutlak yang bisa kita gunakan untuk menggenggam kebenaran. Ada banyak saluran-saluran lain yang bisa kita gunakan untuk memahami alam semesta, untuk mendapatkan kebenaran dalam eksplorasi ilmiah. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.